Materi, tujuan, dan aliran seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis ada 4. Yang pertama, tujuan religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Yang keempat, tujuan komersil. Tujuan pertama yaitu religius. Tujuan di sini maksudnya adalah sebuah karya seni diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Contohnya adalah lukisan tempat ibadah. Yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Tujuan ini maksudnya adalah ketika terjadi kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lainnya, diharapkan karya seni dapat menjadi sarana untuk menuangkan ide, saran, bahkan kritik. Untuk contoh, ada sebuah lukisan tentang topik kebersihan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Tujuan ini maksudnya adalah sebuah karya seni diharapkan dapat menjadi media ekspresi dan juga menjadi tempat curahan emosi atau perasaan. Dalam seni lukis, coretan dan warna merupakan wujud dari emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Contohnya, ada lukisan seorang anak yang menangis. Tujuan keempat adalah tujuan komersil. Tujuan ini maksudnya adalah sebuah karya seni biasanya tidak meninggalkan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisan cenderung mengikuti selera pasar. Contohnya ada sebuah karya lukisan-lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan berbagai macam tema, bisa hewan, bisa tokoh, atau tentang alam. Baik, di dalam seni lukis juga ada namanya aliran. Jadi ada aliran seni lukis, maksudnya adalah ciri khasnya, temanya, dan teknik yang dimiliki oleh sebuah lukisan. Jadi aliran seni lukis itu meliputi ciri, tema, dan teknik. Berdasarkan pengungkapannya, aliran seni lukis ini terbagi menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Apa itu aliran representatif? Yaitu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Untuk macam-macam gaya pada aliran representatif, ada gaya naturalisme, yang kedua realisme, yang ketiga romantik, yang keempat ekspresionisme, yang kelima impresionisme, yang keenam gaya terakhir surrealisme. Kita bahas yang pertama, apa itu gaya naturalisme? Gaya ini adalah gaya seni rupa yang penggambarannya hampir serupa dengan keadaan alam nyata. Contoh gambarnya ada di bawah. Pelukis dari gaya ini adalah Basuki Abdullah, Mas Pringadi, Abdullah Suryobroto. Jadi untuk hasil karya seni lukis gaya naturalisme itu penggambarannya sesuai dengan keadaan alam nyata. Yang kedua adalah gaya realisme. Gaya ini adalah gaya seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan, baik tentang kehidupan maupun lingkungan. Pelukis dari gaya ini adalah Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono,
dan Dullah. Untuk contoh lukisannya di sana adalah lukisan sebuah aktivitas di pasar. Jadi sesuai dengan kehidupan dan lingkungan di pasar. Yang ketiga ada dijelaskan bahwa gaya romantik, gaya seni rupa yang penggambarannya melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis dari gaya ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Untuk contohnya ada di bawah. Gaya keempat yaitu ekspresionisme. Gaya ini adalah yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau pelukis saat melihat objek karyanya. Pelukis dari gaya ini ada Vincent van Gogh dan Avandi. Untuk contohnya ada di bawah. Yang kelima adalah gaya impresionisme, gaya seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis dari gaya ini adalah Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin. Untuk contohnya ada di bawah. Untuk gaya surrealisme adalah gaya seni rupa yang penggambarannya menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi dan daya khayal. Jadi penggambaran seni rupa surrealisme ini mengikuti imajinasi khayalnya. Untuk pelukis dari gaya ini adalah Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Untuk contohnya ada di bawah. Untuk aliran yang kedua yaitu non-representatif tadi. Jadi aliran non-representatif ini adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Jadi gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi dia tidak terikat dengan bentuk alam. Jadi bentuknya bisa kotak-kotak, garis-garis, atau bentuk atau bidang apapun, terlepas dari bentuk alam. Pelukis dari aliran ini adalah Wassily Kandinsky, Yuan Miro, Amri Yahya, Fajar Siddiq, dan Sadali.